Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita memasuki minggu yang baru lagi hari ini. Dan kita bersyukur, kita bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Kita menikmati lagi kemurahan Tuhan, menikmati lagi kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Bersyukur buat kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Buat kemurahanmu yang terus dapat kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup kami. Bahwa kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu yang sempurna, yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu dalam kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami bersama. Sekalipun kami ada di hari-hari terakhir, hari-hari di mana ada banyak kesulitan dan kesukaran, tapi kami percaya janji-janji firman-Mu, ya dan amin bagi kami. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, dan Engkau memberkati kami. Sewaktu kami mau terus tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, dan menikmati kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Saya katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah.
menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali katakan, satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, ya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari yang di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali katakan, lebih baik kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, aku memuji
daripada di tempat yang lain, sebab indah hadirat-Mu, ada damai, ada ketenangan, ada ketenteraman, ada sukacita yang berlimpah dalam hadirat-Mu. Sebab itu kami suka tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Indah hadirat-Mu Tuhan, ada damai, ada sejahtera. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Ada kekuatan baru dalam hadirat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Hati kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam-Mu, sebab Kaulah perlindungan yang teguh, Kau kota benteng, tubuh pertahananku, Kau perisai yang teguh bagi kami Tuhan. Sebab itu tenanglah hai jiwaku, bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan, dan pujilah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami puji Engkau Yesus Tuhan.
sebab Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Bahkan Kau yang menjadi Bapa bagi kami. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tak pernah membiarkan kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Kau yang menjagai kami, Kau yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami melayangkan pandangan kami ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu Tuhan, yang menjadi perisai hidup kami, yang melindungi dan menaungi kami, sehingga panas mentari tak menyakiti kami Tuhan. Sebab Kau tak pernah tertidur, Kau tak pernah terlelap sedetik pun. Kau menjaga kami dengan kasih-Mu. Kau pagari kami dengan kuasa-Mu. Kau lingkupi kami dengan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku, ya mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Kaulah segalanya. Amin, amin. Di
katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, sungguh Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Selama hidupku, ya, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Mengasihimu, 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 mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Ini ungkapan hati kami bahwa kami mau mengasihimu karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami mau lebih mengenalmu karena Engkau yang lebih dahulu mengenal kami. Sungguh biarlah kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Sebab kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu lah yang membawa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau. Sehingga kami menjadi kuat dan semakin kuat bersama-Mu. Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Melalui perkataan dan perbuatan kami. Melalui cara hidup kami. Setiap orang-orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Di dalam seluruh aspek hidup kami. Karena sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau telah berikan kami hati yang baru. Hati yang mampu dan sanggup untuk mengasihi Engkau. Karena Engkau berikan hati-Mu bagi kami. Sebab itu biarlah kami semakin hari semakin memahami isi hati-Mu. Mengerti kehendak-Mu. Ya, kami tahu membedakan mana yang baik dan tidak. Mana yang berkenan dan yang sempurna bagi-Mu. Sebab Roh Kudus terus pimpin, tuntun kami dan bawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Kami menjadi gambaran-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu buat pagi hari yang indah, yang cerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat hari baru yang Kau berikan untuk kami jalani bersama-Mu sepanjang hari. Menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Bapa, terima kasih
Kami mau siapkan hati kami lagi untuk ditaburi dengan benih firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak kita yang ada, Sophia, kita mulai sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Saya akan baca mulai ayat yang pertama, renungan kita yang kemarin, sampai pada ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Sebuah kisah yang luar biasa tentunya. Kisah yang sudah sering kita baca, tapi pagi hari ini ketika kita kembali membaca kisah ini, ada begitu banyak hal yang kita bisa belajar, bisa kita mengerti, kita pahami, dan kemudian kita praktekkan dalam hidup kita. Paling tidak kalau kita belajar hal yang pertama dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mungkin itulah salah satu alasan juga kenapa ada beberapa gereja membiasakan mengadakan ibadah ucapan syukur ketika mengalami sesuatu yang baik seperti itu ya. Jadi ini kan kisahnya karena Lazarus sudah dibangkitkan oleh Yesus, dan artinya keluarga Lazarus, Maria dan Marta itu mengalami mujizat Tuhan, maka mereka mengadakan ucapan syukur, sehingga mereka membuat perjamuan, dan kembali seperti apa yang kita tahu, setiap orang punya foto karakter masing-masing, bukan saja seperti di Injil yang lain, walaupun saya juga tidak bisa memastikan apakah kisah yang dicatat di Injil yang lain, di mana Marta pernah protes karena dia merasa dia sendiri sibuk melayani, sementara Maria hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apakah ini peristiwa yang sama? Walaupun kemungkinan saja itu peristiwa yang sama, karena di kisah ini lebih lengkap. Kisah ini terjadi setelah Lazarus dibangkitkan. Nah, kalau di Injil yang lain kan
langsung sepotong. Tapi berkali-kali seperti saya katakan, tidak ada satupun yang bertentangan di dalam firman. Justru kisah-kisah dalam firman itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi endingnya yang pertama, kita belajar itu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan ucapan syukur kita ini bukan hanya kita nikmati sendiri, tapi kita juga boleh mengajak orang-orang lain untuk sama-sama bersyukur. Karena bukankah Paulus juga mengajar kepada jemaat di Korintus dan juga termasuk kepada kita, kalau ada satu anggota tubuh yang bersuka cita, bukankah seluruh anggota tubuh yang lain juga bersuka cita? Sebaliknya, apabila ada satu anggota tubuh yang mengalami sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga turut merasakannya. Jadi itu bicara kesehatian, kesatuan, kesepakatan, kebersamaan. Dan dalam konteks ini ya, sama-sama bersyukur. Nah, hal yang berikutnya yang kita belajari adalah dari apa yang Maria lakukan. Sebagai ungkapan syukur Maria, dia mencurahkan minyak narwastu murni yang mahal harganya dan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Sebuah tindakan yang tentunya viral, karena akhirnya Yesus katakan, dimanapun Injil diberitakan, maka apa yang Maria lakukan itu akan dikenang. Karena ini sebuah sikap hati yang benar, bukan saja sekali lagi seperti Injil yang lain mencatat, Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan, bukan saja hanya sekedar duduk diam mendengarkan Yesus menyampaikan kebenaran, tapi Maria mengorbankan hal yang sangat-sangat berharga. Karena bagi perempuan Israel pada umumnya, sebelum mereka menikah, biasanya mereka dari sejak gadis, sejak muda, itu menabung untuk membeli minyak narwastu, menabung membeli untuk mutiara. Kalau Bapak Ibu pernah ingat juga di Lukas 15, perumpamaan tentang mutiara yang hilang, dirham yang hilang, itu dikumpulin untuk dia membeli perlengkapan hari pernikahannya. Artinya itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apalagi kalau kita tahu dari kisah ini, harga minyak itu bisa ditaksir oleh Yudas sekitar 300 dinar. Artinya itu upah kerja selama 300 hari. Dan tentunya nggak ditabung dalam waktu 300 hari. Karena kalau 300 dinar, kan nggak mungkin dia satu hari kerja dapat upah 1 dinar, terus 1 dinar itu semua ditabung. Nggak mungkin kan. Tentu hanya berapa persen, karena sebagian juga pasti untuk kebutuhan hidup hari-hari. Nah, jadi tentu ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Tetapi Maria berani memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya untuk Yesus. Dan bayangin, bukan untuk mengurapi kepala Yesus, tapi hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Terus menyeka bukan dengan kain, bukan dengan lap, walaupun mungkin lap yang baru, enggak. Tapi firman Tuhan mencatat dia menyekanya dengan rambutnya. Betapa rendah hatinya Maria. Nah, kita mau belajar juga dari Maria. Memiliki kerendahan hati, terus rela berkorban bagi Yesus. Dan sudah melakukan sesuatu lebih dulu bagi kita. Sama seperti kenapa Maria lakukan itu, karena Yesus sudah lakukan. Dan bukan hanya tiba-tiba hari itu, bukan. Tapi kalau kita baca kisah perjalanan pelayanan Yesus, memang keluarga Maria, Marta, dan Lazarus itu adalah sahabat Yesus. Karena seringkali ketika pelayanan di daerah sekitar Betania, maka setiap kali maka Yesus dan murid-murid pasti akan menginap di rumah
Maria, Marta, dan Lazarus. Jadi ada hubungan yang dekat, ada pengenalan yang sungguh-sungguh dalam satu dengan yang lain. Nah, jadi artinya orang yang mengenal Tuhan dengan dalam, mengenal dekat Tuhan, itu pasti akan menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau berkorban apapun untuk Tuhan. Nah, itu pembelajaran yang dapat kita lakukan. Berikutnya, kita belajar dari murid-murid. Kalau dari sisi Yudas, seperti apa yang saya tulis kemarin di renungan harian yang saya bagi setiap pagi, setiap hari memang kita diperhadapkan dengan ketulusan hati atau ada hidden agenda. Saya percaya apa yang dilakukan Maria itu dilakukan berdasarkan ketulusan hatinya, karena pengenalannya akan Tuhan Yesus. Karena persahabatannya, hubungannya yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Beda dengan Yudas, firman Tuhan ini dengan jelas katakan, ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dari sisi Yudas ya tentu kita belajar menjaga hati kita terus tulus, tanpa ada hidden agenda, agenda tersembunyi dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, kalau kita masih menyimpan agenda tersembunyi, aku mau melayani supaya diberkati, contohnya, satu hari kita mungkin bisa akan kecewa, kita akan bisa marah dengan Tuhan. Tapi mari lakukan segala sesuatu itu dengan tulus, sebagai ungkapan terima kasih, karena sudah lebih dahulu Tuhan melakukannya bagi kita. Jadi tidak ada timbal balik lagi. Kita mau menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu lagi bagi kita, karena kita merasa kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu sikap hati yang harus kita jaga, jangan sampai seperti Yudas. Nah, yang hebatnya Bapak Ibu, yang ketika saya baca ayat ini, yang hebatnya, yang luar biasanya, saya percaya Yohanes, murid Yesus yang menulis Injil Yohanes ini, dan tentu murid-murid yang lain, mereka belajar dari Yesus, bagaimana mereka bisa menerima Yudas Iskariot selama 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan mereka. Bayanginlah, Yohanes tahu, dan kemungkinan besar saya percaya murid-murid yang lain juga tahu. Yudas ini klepto mungkin ya, kleptomania. Karena jelas Yohanes menulis, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu coba bayangi kalau Bapak Ibu punya komunitas, terus dalam komunitas itu Bapak Ibu tahu ada seorang yang memang suka berbuat jahat. Dalam konteks ini kan mencuri. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana perasaan Bapak Ibu? Kalau punya anggota komsel model kayak Yudas ini, bisa bertahan nggak sampai akhir? Jangan-jangan waktu komsel pun sudah penuh curiga. Aduh, hari ini duit siapa lagi nih diempat sama kawan si Koni. Atau terkadang kita akhirnya merasa lebih kudus, lebih benar, akhirnya kita usir. Kalau tidak benar, tidak usah lagi komsel sama kami. Ini kumpulan orang kudus. Waduh. Tapi ketika saya baca ayat-ayat ini, keren ya, murid-murid ya. Bisa menerima Yudas dalam kondisi seperti itu. Yang mereka tahu kuasa penerimaan. Dan saya percaya itu karena mereka belajar dari Yesus. Bahkan mungkin berkali-kali Yesus harus menenangkan mereka. Tenang, tidak apa-apa, beri dia kesempatan sekali lagi. Nanti ketahuan lagi, murid-murid mungkin mulai gelisah lagi, ditepuk-tepuk, tidak apa-apa. Kasih kesempatan. Dan kita tahu sampai perjamuan malam, Yesus masih memberi kesempatan terakhir bagi Yudas untuk dia bertobat dan percaya kepada Yesus. Ini sikap hati yang luar biasa Bapak Ibu. Saya belajar
dari Yesus, bukan saja dari kisah ini, tapi dari kisah waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. Ada satu kalimat yang bertahun-tahun yang lalu memerdekakan hidup saya, sehingga saya bisa menerima orang apa adanya. Bahkan ketika orang lain menilai orang yang saya terima itu penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, tapi saya akan tetap bisa terima. Karena kalau di dalam kisah itu, Yesus ngomong gini kepada perempuan Samaria, dalam hal inilah engkau berkata benar. Dibandingkan dengan seluruh perbuatan amoral yang dilakukan oleh perempuan Samaria, Yesus lebih fokus pada kejujuran perempuan tersebut. Nah, yang saya dapat artinya Yesus itu memang konsisten dengan apa yang dia lakukan. Sama ketika Yesus memandang Yudas. Dan itulah yang diikuti dan diteladani oleh murid-muridnya. Keren Bapak Ibu. Jadi yuk kita belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Walaupun ya tentu secara teknis harus hati-hati, saya bisa maklum Bapak Ibu. Tapi kan Yudas ini justru dia bendaharanya. Kalau murid yang lain bendahara, terus Yudas mau mencuri, mungkin mereka bisa cari cara untuk jangan sampai Yudas bisa mencuri. Ini Yudas sendiri yang pegang kas. Luar biasa Tuhan. Sudah tahu orang model seperti itu, justru diberi kesempatan untuk merdeka. Makanya kan kalau kita lihat di dalam dunia ini ada terapi-terapi untuk melepaskan rasa trauma. Contoh kalau trauma dengan kecoa, gimana caranya supaya nggak takut lagi dengan kecoa? Jadi perhadapkan dengan kecoa. Suruh belajar dari jauh, lihat kecoa itu seperti apa. Diajari, oh kecoa itu cuma kayak gitu loh, nggak menyakitkan kok, jangan takut. Lama-lama diajarin pelan-pelan, lama-lama untuk belajar berani pegang, untuk menyembuhkan trauma. Nah, Yesus juga memberi kesempatan Yudas. Jangankan Yesus, ternyata murid-murid yang lain, Yohanes aja tahu. Karena Yohanes ini kan memang murid yang dikasihi. Kalau Bapak Ibu baca di Injil Yohanes, kalau ketemu kata murid yang dikasihi, itu sebenarnya Yohanes menunjuk dirinya sendiri. Dia nggak mau menunjukkan namanya. Bahkan Yohanes itulah yang duduk di sebelah Yesus waktu perjamuan malam. Kalau Bapak Ibu masih ingat susunan duduk mereka, di sebelah kanannya Yohanes, di sebelah kirinya Yudas. Itu orang yang dikasih dan orang yang dihormati. Sebelah kiri orang yang dihormati, sebelah kanan itu orang yang dikasih. Nah, jadi pembelajarannya coba Bapak Ibu renungkan. Wow, keren banget ketika saya baca ayat-ayat ini. Iya ya, kita harus seperti Yesus ya. Bisa menerima orang dengan segala kelemahannya, dengan kekurangannya, terus beri kesempatan. Berapa hari yang lalu anak saya tanya ya, Matthew, berapa juta kali Pak kita harus mengampuni orang? Dia bilang 1 hari saja Tuhan Yesus ajarin 70 kali 7 kali. Nggak terhingga, nak. Nggak usah dihitung berapa juta. Emang Matthew mau hitung orang. Nah, berapa hari yang lalu mungkin kami ajak dia ke rumah salah satu temannya yang agak konslet, agak ada, ya biasalah anak-anak kan, nanti salah ngomong main game, wah, nggak mau ketemu, wah, sudah minta maaf, terus temennya nggak mau beri maaf, responnya tetap salah. Sampai akhirnya dia mungkin terpancing emosi juga tuh. Ah, terserah, aku juga udah mau. Wah, saya mau tenang, sabar, ampuni be. Nggak mau ke rumahnya. Nggak apa-apa, ikut papa. Nanti ketemu dia ya minta maaf lagi. Nah, seperti itu. Tapi dia tanya, emang berapa juta kali? Oh, bukan berapa juta kali deh. 1 hari aja Tuhan Yesus ajarin memberi ampun itu 70 kali 7 kali. Artinya nggak terhingga. Jadi berapa kali pun orang buat salah, ya ampuni lagi. Ini prinsip yang powerful Bapak Ibu. Bukan saja orang yang kita terima itu bisa mengalami perubahan, tapi dari sisi kitanya sendiri kita akan mengalami kelegaan dalam hidup ini. Nah, ini dari sisi murid-murid. Dan yang terakhir kita belajar dari Lazarus. Lazarus yang mengalami mujizat, dia dibangkitkan dari kematian.
Ayat yang ke-11 dengan jelas firman Tuhan ngomong ini, sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Wow, ini juga yang saya dorong untuk setiap kita praktek ayat-ayat ini Bapak Ibu. Bukankah kita sudah mengalami mujizat terbesar? Kita yang harusnya mati binasa karena dosa, terus kita dibangkitkan menjadi ciptaan baru. Seperti ayat yang disampaikan oleh Hengki semalam di konser kami. Menjadi ciptaan yang baru, mempunyai hidup baru, hidup yang kekal. Harusnya melalui hidup kita, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Seperti Lazarus. Walaupun ada nggak risikonya? Ada. Ayat 10 katakan, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Kata kuncinya jangan takut Bapak Ibu. Beritakan saja tentang Yesus. Dan saya percaya kalau kita mengenal Allah, kita kuat, kita nggak akan takut ngadepin hal-hal seperti ini. Karena kita akan tetap berpindah. Seperti Lazarus berpindah. Sungguh biarlah hidup kita yang tadinya harusnya mati binasa karena dosa. Tapi kita mengalami hidup yang baru. Biarlah hidup yang baru ini membuat orang-orang lain bisa mengenal Yesus Tuhan. Ya puji Tuhan, ini beberapa poin yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini. Tentu Bapak Ibu juga akan bisa menemukan banyak hal dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bahkan setiap firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Makanya sekali lagi, yuk belajar praktek 4M terus. Dengar, terima firman, terus renungkan. Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Oke, Tuhan memberkati. Dan biar sepanjang hari ini kita renungkan hidup kita, samakan dengan firman Tuhan, apa yang harus kita rubah, yuk kita rubah. Dan apa yang Tuhan teguhkan karena kita sudah lakukan, lakukan terus. Tuhan memberkati. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan sesuatu, apa yang Bapak Ibu dapat dari kisah-kisah ini, ada inspirasi-inspirasi baru. Kalau tidak ada, saya silakan kepada. Sebentar ya Pak, sedikit ya Pak. Oke, silakan Bu Heriati. Ya, jadi ayat firman Tuhan hari ini yang kita pelajari, saya melihat kenapa murid-murid Yesus, terutama keluarga Marta, Maria, dan Lazarus itu mengadakan perjamuan untuk Yesus. Bapak Ibu, itu karena apa? Karena sebenarnya mereka itu berhutang kepada Tuhan Yesus. Bahkan Lazarus itu berhutang nyawa kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati, dia dibangkitkan. Karena perasaan berhutang itulah mereka menjamu sebagai balas kepada Tuhan karena mereka itu sungguh bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada Lazarus. Dan mereka melakukannya dengan cara masing-masing. Marta melayani secara physically ya, menyediakan makanan dan sebagainya untuk Tuhan Yesus. Sedangkan Maria melakukan upacara untuk, kata Tuhan Yesus itu, mempersiapkan hari penguburan Tuhan. Itu dilakukan Maria. Kemudian Lazarus melakukan penyebaran berita sukacita supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, respon keluarga ini karena mereka menyadari bahwa mereka berhutang nyawa dari Tuhan untuk Lazarus. Bapak Ibu, sekarang ini kan kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan ya, zaman kasih karunia. Kita sudah tahu karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita juga berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang nyawa seperti Lazarus berhutang nyawa kepada Tuhan. Nah, apa yang kita balas kepada Tuhan?
apakah kita menjamu Tuhan dalam hidup kita setiap hari dengan cara kita melayani Tuhan, dengan cara kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, dengan cara kita menyiarkan berita sukacita yang Tuhan sudah lakukan di karya agung di kayu salib. Nah, itu yang saya dapat hari ini, Pak, bahwa hidup saya ini saya berhutang nyawa kepada Tuhan. Tuhan sudah menebus saya dari hukuman dosa, sehingga saya diberikan hidup yang kekal, dan saya harus taat kepada Tuhan, taat firman Tuhan, melakukannya dalam hidup detik demi detik hari ini. Karena hari-hari yang Tuhan berikan ini sangat berharga bagi saya. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mirianti yang menambahkan. Jadi ini sikap hati yang juga harus terus kita jaga. Hingga sama seperti Paulus pernah tulis surat kepada jemaat di Korintus. Jadi apa upahku waktu memberitakan Injil? Upahku ialah boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow, itu sebuah permainan kata-kata yang maknanya dalam. Artinya kita boleh memberitakan Injil saja, itu sebenarnya sudah jadi berkat lagi untuk kita. Nah, apalagi seperti Ibu Mirianti tadi, kita kan udah utang nyawa nih. Harusnya tadi kita binasa, mati karena dosa, tapi kita ditebus dengan cuma-cuma. Nah, seharusnya yuk kita beritakan. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita bersatu hati dan masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami terus bisa datang kepada Engkau. Kami menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan mencari wajah-Mu di pagi hari ya Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan melalui hidup kami ya Bapa. Banyak orang-orang yang akan mendapatkan kabar baik ini ya Tuhan. Mendapatkan kabar keselamatan di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kami ditembus Tuhan. Bukan hanya untuk kami sendiri ya Bapa. Biarlah kami juga mau Tuhan, anggota keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang sekitar kami juga mengenal Engkau lebih lagi di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Teti, mama dari Pak Heri ya Tuhan, yang saat ini sedang sakit dan terbaring ya Tuhan. Biarlah kami berdoa, kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Engkau menyembuhkan Mama Teti ya Tuhan. Engkau memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai juga dokter Tuhan. Setiap obat-obat yang dimakan juga Tuhan pakai ya Tuhan. Untuk memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Ibu Teti ya Bapa. Bahkan Tuhan juga berkati keluarga besarnya, suami dan juga anak-anaknya ya Tuhan yang lain ya Tuhan. Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Kami serahkan Ibu Teti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat-saat ini Tuhan, virus COVID Omikron ya Tuhan, masih merajalela di atas bangsa ini ya Bapa. Biarlah kami berdoa, setiap orang yang terpapar ya Tuhan, biarlah mereka juga mengalami kesembuhan ya Bapa. Biarlah mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan juga setiap mereka yang belum terpapar ya Tuhan, biarlah Tuhan tutup bungkus, Tuhan lindungi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah virus Omikron ini boleh hari demi hari ditekan dan diturunkan ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat pemerintahan kami, baik dari presiden maupun juga menteri-menteri yang lain, bahkan menteri kesehatan, mengambil langkah yang terbaik Tuhan untuk membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini ya Bapa. Bapa,
Terima kasih, kami bersyukur buat bangsa kami terus berdoa, biarlah bangsa kami ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia akan lebih baik lagi dari sisi perekonomian, keamanan. Tuhan juga memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati TNI Polri ya Tuhan yang selalu menjaga keamanan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat hari yang baru. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami sudah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia yang menuju kebinasaan, sehingga kami memperoleh anugerah hidup yang kekal. Biarlah kami menjadi seperti juga Lazarus. Melalui hidup kami Tuhan, ada banyak orang-orang yang dibawa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Untuk kami terus mau semakin serupa dengan Engkau, setiap perkataan perbuatan kami memancarkan kemuliaan-Mu, sehingga orang-orang datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Engkau memelihara kami dan memenuhi semua kebutuhan-keperluan kami, menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan juga sertai penerbangan Pak Simon dan Ibu Simon hari ini balik ke Jakarta. Tuhan lindungi, jagai, dan biarlah damai sejahtera-Mu menyertai hidup mereka. Juga untuk Mama Simon di Bangka, biarlah kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu juga dinyatakan atas hidup. Juga kami berdoa hari ini, Hengki memulai usaha yang baru. Tuhan berkati, biarlah segala sesuatunya dimulai bersama dengan Engkau, dijalani bersama dengan Engkau, dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Yang dimaksud Hengki tadi,